Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah praktik Bank Syariah akan menyampaikan materi mengenai struktur organisasi Bank Syariah. Pengertian organisasi Bank Syariah. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbankan. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam perbankan syariah. Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, antara lain denda terhadap nasabah atau takzir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Krisna. Yang kedua yaitu mengenai tujuan organisasi pada Bank Syariah. Membuat organisasi adalah perkara muamalah, dan muamalah itu hukum asalnya mubah. Tentu saja dalam membuat organisasi untuk terlaksananya urusan muamalah, yaitu harus dalam bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2 yang terjemahannya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tujuan Bank Syariah membentuk suatu organisasi yaitu untuk memenuhi berbagai tuntutan kinerja Bank Syariah yang efektif, efisien, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi ada unsur yang membedakan antara Bank Syariah dengan bank konvensional, yaitu adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah. DPS di sini bertujuan untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Mekanisme kerja pada struktur organisasi Bank Syariah. Yang pertama yaitu adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua adanya fatwa agama dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS, terutama yang menyangkut produk-produk Bank Syariah. Yang ketiga, dalam operasionalnya Bank Syariah tersebut terdapat dua macam pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dari Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi. Yang kedua, pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia. Selain itu, mekanisme kerja meliputi berbagai dewan seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Nasional Syariah, Unit Usaha Syariah, pendekatan fungsional, pendekatan pasar, fungsi staf, Dewan Komisaris, dan juga direksi. Oke, di sini saya Zaira Yunavisa. Di sini saya akan menjelaskan di bagian D, yaitu kegiatan operasional Bank Syariah. Kegiatan operasional Bank Syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bidang marketing, yang kedua yaitu kegiatan operasional. Dan yang pertama, bidang marketing, yaitu sebagai langkah awal, bidang marketing membuat rencana target baik untuk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional Bank Syariah yang dibuat oleh direksi. Untuk yang kedua yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah Jumat, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu B, kegiatan funding advisor dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana. Hasilnya yaitu yang pertama, saham, deposito, mudharabah, tabungan mudharabah, titipan wadiyah, dhammah atau zakat, infak, sedekah. Dan yang kedua yaitu setelah diadministrasikan oleh FO funding yang baru diserahkan kepada SA dan
bagian jasa nasabah atau JANAS, sedangkan funding kelanjutan langsung diserahkan kepada teller. Oke, terima kasih. Sistem operasional bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uang di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Sistem operasional tersebut meliputi 1. Sistem penghimpun dana. Penghimpun dana disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. 2. Sistem penyaluran dana financing. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau mudharabah. B. Transaksi pembayaran yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. C. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Terima kasih.